Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masuk pada inti kitab ya. Kemarin sudah kita baca yang halaman 46 ya. Laisa sya'nu fid dzanbi innama sya'nu fil istighfari wat taubah. Di situ disebutkan bukanlah sesuatu tolak ukur itu yang dinilai dosanya seseorang, tapi yang teranggap itu adalah yang paling penting adalah istighfar dan taubahnya. Maknanya apa? Seseorang itu jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala tatkala dia terjatuh pada perbuatan dosa. Yang namanya manusia tidak ada yang luput dari dosa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti mengampuni orang-orang yang mau bertaubat. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya aku akan mengampuni bagi orang yang bertaubat dan beramal saleh. Tsumma ihtada, kemudian orang tersebut akan mendapatkan petunjuk. Dan juga hadis yang disebutkan dalam hadis qudsi dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Kata Allah Azza wa Jalla, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Sesungguhnya kalian banyak melakukan kesalahan di malam hari dan di siang hari. Namun apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Aku akan ampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampunlah kalian kepadaku, pasti aku ampuni. Antum lihat di sini. Kalau antum perhatikan lafaz hadis ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tabiat dasar manusia. Manusia itu sebagaimana dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama adalah kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam banyak melakukan kesalahan. Ini hadis terjadi perbincangan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Yang menyatakan dhaif karena dalam sanadnya ada Ali bin Mas'adah. Yang ini jadi perbincangan, dia adalah perawi yang dhaif. Ada yang mengatakan hadisnya hasan. Namun hadis ini sahih, riwayat Muslim. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian banyak melakukan kesalahan di malam hari dan di siang hari. Di sini menggunakan apa? Fi'il mudhari', tukhti'un. Di antara faedah fi'il mudhari' dalam hadis ini yaitu yatajaddad wa yastamir. Menunjukkan perbuatan khata' itu yatajaddad, terus menerus, wa yastamir, jatuh
pada dosa ini, nanti ngulang lagi. Waktunya kapan? Siang dan malam. Entah siang, entah malam, dia yastamir ala dzunub. Namun dalam kondisi tabiatnya manusia yastamir ala dzunub, Allah Subhanahu wa taala tetap mengatakan wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Aku akan ampuni seluruh dosa. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan az-dzunub menggunakan al. Yastaghriq jami'adz dzunub. Ditaukid lagi dengan jami'. Maknanya tidak dikecualikan, mau dosa besar, dosa kecil diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Hatta syirik. Bagi orang yang bertaubat dari syirik tetap diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga termasuk keliru di dalam beristighfar kalau membatasi istighfarnya hanya pada dosa besar saja. Sebagian orang kadang ketika beristighfar dia mengatakan astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin azim. Kata masyayikhina, sebagian para ulama di zaman sekarang, mereka mengatakan ini kurang tepat istighfarnya. Kenapa? Karena dia istighfarnya min kulli dzanbin azim, beristighfar dari semua dosa besar. Namun yang tepat bagi dia min kulli dzunub, saghiran kana au kabiran, baik dosa itu kecil atau besar. Sehingga yang tepat apa istighfarnya? Astaghfirullahaladzim min kulli dzunub, bukan min kulli dzanbin azim. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan dalam hadis ini fastaghfiruni aghfir lakum. Ini di hadis kursi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastaghfiruni, minta ampunlah kalian kepadaku. Aghfir lakum, pasti aku ampuni. Ya. Ini namanya jawazim ba'da talab. Ya, jazm ba'da talab. Wa idza qilan syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ya. Itu dalam bab nahwu, itu pelajarannya sudah masuk qatrun nada. Ada namanya jazm setelah tolab. Tadi contohnya hadis ini fastaghfiruni aghfir lakum. Ya. Menunjukkan apa? Jawab dari al-amr atau tolab tadi. Fal khulasah, tiga perkara tersebut merupakan unwanus sa'adah. Idza betuliya sabara, wa idza u'tiya syakara, wa idza adnaba istaghfara. Kita lanjutkan. Qala al-imam al-mujaddid qudwatul Islam Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Jadi di salah satu daurah yang diisi oleh salah seorang masyayikh, di masyayikh yang ngisi waktu itu Syekh Usamah ibnu Su'ud al-Amri, saudara dari Syekh Fuad al-Amri, tinggalnya di Jeddah kalau tidak salah, Syekh Usama al-Amri ini tadi. Jadi beliau daurah ngajarkan kitab, nama kitabnya Al-I'tiqad Abi Bakar, I'tiqad Abi Bakar al-Ismaili, yang kemarin Ustadz Syarif ikut daurah di Jakarta. Itu kitab ma'ruf ya, I'tiqad Abu Bakar al-Ismaili. Insyaallah itu masuk program yang akan diajarkan di daurah hadis ini juga, ya. Cuma tinggal waktunya kapan. Jadi di daurah tersebut ada qari, pembaca, dia cuma bilang gini. Qala al-Ismaili rahimahullah. Hakadha? Kata Syekh, hakadha qara'tah. Terus beliau ngomong, kana syekhuna, ana lupa syekhnya siapa disebutkan.
Ada salah seorang katanya baca juga kayak gitu. Qala fulan rahimahullah, irfa katanya manzilatahu. Qala al-imam al-hafidh al-kabir al-mujaddid fulan ibnu fulan rahimahullah. Ya, seperti itu tadi. Dan itu termasuk adab ya ikhwan terhadap para ulama. Kita dalam bab ini tadi tidak boleh hulu, juga tidak boleh ifrat. Jadi tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrid. Ifrat itu berlebih-lebihan, hulu. Tidak boleh tafrid, jafa, menyepelekan. Antum punya ulama, antum lakobi dengan lakob yang dilakobi para ulama, yang dilakobi oleh umat, karena itu manzilahnya sebagai bentuk pemuliaan dan ihtiramnya antum. Ya, kalau istilah sebagian pondok pesantren di Indonesia nyebutnya ta'zim, ya, ta'zim kepada kiai, kepada ulama juga sama seperti itu tadi. Ya, kalau dia seorang imam yang masyhur, ma'ruf, sebutkan qala al-imam al-hafidh Ibnu Abdul Bar rahimahullah misalkan, tidak masalah. Seperti Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau dikatakan sebagai mujaddid, ya, boleh antum, tidak masalah untuk mengatakan qala al-imamud da'wah al-mujaddid qudwatul Islam Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, karena demikian juga para ulama melaqabi beliau, dan itu bukan ghulu. Itu namanya memposisikan para ulama sesuai dengan posisinya. Suatu athar yang diriwayatkan dari sebagian sahabi, ya, anzilun nas manazilahum, posisikan orang itu pada posisinya. Kalau dia gurunya antum, ustadznya antum, panggil dia ustad, jangan panggil nama, ya, panggil nama, Rib, Syarif. Nah, antum kalau ada santri yang manggil itu sebat tuh lah, ya enggak? Panggil namanya, panggil ustadznya, Ustadz Syarif. Kita di Indonesia guru kan ma'rufnya panggil ustadz. Kalau dia udah kiai, panggil pak kiai. Itu yang semisalnya. Kalau dia mungkin dipanggilan suatu wilayah disebut dengan buya atau disebut dengan segala macam, ya muliakan. Demikian juga orang yang sudah tua. Mungkin antum panggil mamang, panggil panggil uwa, panggil pak, panggil kakak. Jangan panggil nama. Antum misalkan sini, panggil tuh Pak Didi, antum manggilnya bapak. Jauh selisih umurnya antum. Manggil Didi. Anak untal ke kolam itu, kalau kedengaran sama anak. Bukan baca anak untal kan? Difahami? Ya. Dan jangan juga kita hulu terhadap guru, ya, hulu. Kadang sebagian orang hulu dengan gurunya sampai nunduk-nunduk, sampai ngesot-ngesot, ya juga nggak perlu seperti itu ya. Itu namanya hulu, terlalu berlebihan. Namun kadang memang iya didapati di sebagian kitab ya ikhwan, memang ada yang adab-adab seperti itu, memang ada didapati di sebagian kitab. Ya, kayak kitabnya Az-Zarnuji, namanya Ta'limul Muta'allim. Insyaallah nanti kalau ada waktu ana ajarkan di sini. Itu kitab yang fenomenal di pondok-pondok pesantren yang backgroundnya NU, ya, kayak pondok-pondok mungkin Lirboyo, pondok-pondok yang semisalnya. Kitab Az-Zarnuji, karya Az-Zarnuji, namanya Ta'limul Muta'allim. Itu kitab yang diajarkan di mereka, ya. Ada ta'liq dari Syekh Abdul Hasan Ali Ar-Razihi. Dulu kita sempat mau ngajarkan tapi belum ada waktunya. Nanti ada poin-poin yang ditambah, ada poin-poin yang adab, ya. Kita lanjutkan. Qala al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah membimbing engkau untuk mentaatinya. Annal hanifiyata,
bahwasanya Hanifiyah millata Ibrahim. Hanifiyah apa? Hanifiyah itu milah Ibrahim. Milah Ibrahim apa? Hanifiyah. Jadi kedudukan millata Ibrahim adalah tafsir badal. Badal itu diantara makna badal apa? Tafsir. Ya. Annal Hanifiyah, yaitu milahnya Ibrahim. Apa milah Ibrahim? Anta abudallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah mukhlishan lahuddin, seraya mengikhlaskan agama ini. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas. Dengan hal tersebutlah Allah perintahkan seluruh umat manusia. Wa khalaqahum laha, dan Allah ciptakan untuknya umat manusia tadi. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan agar mereka menyembah aku, mentauhidkan aku. Ini ayat Al-Quran ya ikhwan. Kalau seandainya ayat Al-Quran itu antum baca dengan bacaan gini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, itu bacaan antum tidak dosa. Kalau tilawahnya antum seperti itu, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak dosa. Namun mustahab antum baca, kalau tilawah antum baca dengan tajwid jinnah, ya, ada gunnah, ditahan dua harokat. Wal insah, ada nun sukun ketemu dengan sin, namanya apa? Ikhfa, ya, namanya ikhfa. Nah, wal ins, nah itu tadi. Nah, itu kalau antum baca Al-Quran, yang afdolnya seperti itu, dan sunnah baca dengan tajwid. Ini yang perlu ditanbih, ya. Sebagian orang itu tasyaddud dalam mengajar tajwid. Orang baru belajar, salah bacaanmu, dosa kamu. Oh, baca Al-Quran dosa, tidak ada sejarah dalam baca hadis itu. Makanya suatu nasihat sekali dulu Syekh Abdurrahman di Yaman itu luar biasa, ya, mukri. Yaman itu mukrinya banyak. Tapi bukan mereka mukri saja, mereka dai, pengajar tauhid, ya. Majdi Askari yang ada di Aden itu dulu Syekhul Qiraah di Fius. Orang-orang yang sekarang ahli qiraah ngajar-ngajar itu kadang dulu muridnya Majdi. Dia tinggal di Aden, di Sober dulu dia. Majdi itu qiraah, ngajar fikih, ngajar mustolah, usul fikih, khutbah Jumat, khotib dakwah juga, iya. Itu kalau di Yaman. Jadi bukan sebagian orang yang cuma mukri, tapi dia doif dalam bab lain. Makanya kalau mereka memberi penjelasan tarjihat itu qawi. Yang ana ingat dulu belajar tajwid sama Majdi, dia merojihkan, ya, belajar tajwid, hukum belajar tajwid bukanlah wajib. Baca Al-Quran, ya, bukanlah sesuatu yang wajib ain, wajib baca Al-Quran dengan tajwid, tapi mustahab. Selama bacaan Al-Quran tersebut benar, ya, tidak merubah makna, maka tidak bisa dikatakan dia berdosa. Walaupun hilang, ikhfa'nya hilang, gunnanya hilang, tapi benar bacaan itu tadi. Apa makna benar? Sesuai dengan qawaid Arabiyah, dan dia melafadzkan hurufnya sesuai dengan lafadz hurufnya. Walaupun ada beda-beda tipis, yang ada tarkiknya, ada tadkhim, ada segala macam, ada beda-beda, tapi benar
Itu kan lahan-lahan khafi. Tapi benar, tidak merubah mana. Kok bisa dibilang dosa? Yang Nabi SAW mengatakan apa? Istidlalnya dulu, sampai sekarang Anda masih ingat? Istidlalnya apa? Dengan hadis. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata' fihi wa huwa 'alaihi syakun falau ajron. Orang yang baca Al-Quran dan dia terbata-bata, berat bagi dia dapatkan 2 pahala. Wadih. Seperti itu tadi. Nah, kadang sebagian orang tuh nakut-nakuti, ya. Bahkan ada yang sebagian orang dia bilang gini, kalau mau bagus bacaan Al-Quran tuh setorlah sama orang-orang Indonesia, ustadz-ustadz Indonesia. Jangan setor sama masyayikh, karena masyayikh itu terlalu menggampangkan. Katanya kayak gitu. Sedangkan ustadz-ustadz Indonesia tuh lebih teliti dalam makhraj. Sebenarnya Ana bilang sama orang itu tadi, ini ustadz yang ngomong sama Ana, bukan kayak gitu. Itu ustadz terlalu tasyaddud, takalluf, ya, terlalu takalluf. Ya. Memang hari-hari itu mau yang dipikir cuman benerin makhraj, ya enggak? Inti dari Al-Quran ini, makanya kata Syekh Shalih Fauzan, ya, yang namanya tajwid, makharijul huruf, tahsin dan yang semisalnya itu tazyinul Quran, takmil. Intinya antum baca Al-Quran, antum tadaburi, antum faham, antum amalkan, ya toh. Sampai di syarah usul sittah itu Syekh Shalih Fauzan bilang, berapa banyak orang yang ahlul qiraah, indahu qiraat, antum baca usul sittah, ahlul qiraat kata beliau, tapi dia terjatuh pada kesyirikan. Ma yafham wala ya'rif hakikat tauhid. Nah, jadi antum tetap belajar tajwid, jangan juga baca Al-Quran belepotan panjang pendeknya. Kadang panjang pendeknya udah rusak duluan. Azan, masa azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, itu udah salah. Baknya sudah kepanjangan dulu, udah salah, ya. Antum sudah salah. Orang Arab juga nggak ngelafalkan kayak gitu loh. Jadi itu juga yang paling penting. Tolong diperhatikan panjang pendeknya, ya. Antum baca Al-Quran, jangan yang panjang dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Itu perhatikan panjang pendek. Yang paling penting itu panjang pendeknya. Karena itu yang menentukan makna. Lafaz jamal, ketika antum panjangkan jamalun, artinya apa? Indah. Kalau jamalun, ini ayat, ini surat Al-Quran. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Tapi kalau antum baca dengan panjang, alladzi jama'a malau wa'addadah, artinya berubah. Jama'a yujami'u artinya menjimai. Kalau jama'a artinya mengumpulkan, beda artinya. Lafaz qatala yuqatilu itu beda, artinya memerangi. Qatala artinya membunuh, beda, ya. Panjang pendeknya itu kata para ulama, 1 huruf saja. Ini tanbih untuk antum baca Al-Quran. 1 huruf saja kurang dalam Al-Quran. Ini disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin. Kata beliau, 1 huruf saja kurang antum baca Al-Quran, maka tidak disebut Al-Quran. Antum tambahi 1 huruf, maka ayat yang antum baca tidak disebut Al-Quran. Faham? Ini yang paling penting tuh, jangan dipanjang, jangan dipendekkan. Nah, adapun masalah tebal, tipis, segala macam itu namanya takmil, tazyin, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Asy-syarah. Qaulul musannif rahimahullah, ya'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ucapan musannif, ya'lam arsyadakallahu li ta'atihi
fihi du'aun minal musannifi rahimahullah li talibil ilmi. Kata Syekhuna Abdurrahman Al-Adani, padanya terdapat doa dari musannif kepada penuntut ilmu. Waliman ittala'a wa qara'a wa wasalat ilaihi hadhihi risalah. Dan ini juga doa untuk orang yang mentelaah, orang yang membaca, dan orang yang risalah ini sampai kepada dia. Wa tawajjahat ilaihi hadhihi nubzah min nubadzil aqidah. Dan untuk orang yang terarahkan kepadanya nubzah ini tadi, dari nubzah akidah. Nubzah itu secercah artinya, ya, kalau bisa diartikan Indonesia, secercah dari secercah bagian akidah. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendoakan untuk orang yang sampai kepadanya buku ini dan sampai kepadanya akidah ini tadi. I'lam fihi al-istitharah wa tanbih. Lafaz i'lam padanya terdapat faedah istitharah wa tanbih. Istitharah itu permintaan mandi. Antum apa? Ambilin nampan, itu ada yang ngambil nampan. Al-istitharah itu maknanya pengalian. Ya, istitharah itu dari athara yusiru, menggerakkan, memotivasi, menyemangati, itu namanya athara. Ya, misalkan gini, ada orang mau diajak kerja bakti, ayo, nah, kayak gitu, namanya athara yusiru. Nah, ketika ada ucapan i'lam, berarti ada upaya untuk istitharah, untuk menyemangati, wa tanbih, untuk mentanbih, memperingatkan. Wa huwa fi'lu amrin minat ta'allum. Lafaz i'lam adalah fi'il amr dari lafaz ta'allum. Yu'ta biha lil lafti wal intibah. Lafaz i'lam didatangkan untuk membuat perhatian, intibah, peka gitu loh, melek gitu loh, supaya nyadar. Faham? Nah, gitu loh. Ketika dibilang khalifah, ketahuilah, antum langsung, oh iya, jelas. Kemudian pada lafaz arsyadaka, ar-rusydu diddul ghai, ar-rusydu diddul ghai. Rusdu adalah lawan dari al-ghai. Bisa diartikan rusdu itu petunjuk, al-ghai penyimpangan. Kama qala subhanahu wa ta'ala, qad tabayyana ar-rusydu minal ghai. Sungguh telah nampak ar-rusydu dari al-ghai, dari penyimpangan. Ya. Sungguh telah nampak bimbingan daripada penyimpangan atau kesesatan. Warusydu huwa fi ta'atillahi wa rasulihi. Ar-rusydu ini ada pada ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maksudnya apa? Orang kalau ingin mendapatkan ar-rusydu, bimbingan, maka dengan cara mentaati Allah dan mentaati Rasul. Rasyid, orang yang terbimbing. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fayaqul. Sebagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah, Rasul mengatakan apa? Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah terbimbing.
Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa. Barang siapa yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya, faqad ghawa, maka sungguh dia telah menyimpang. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-musannif, li ta'atihi. Tadi kan arsyadakallahu li ta'atihi. Hadhihi ta'ah al-mutadamminatu li ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan ini adalah ketaatan yang mencakup ketaatan kepada Rasul. Ya, kama qala Rabbuna azza wajalla, may yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Tadi kan disebutkan apa? Arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada engkau untuk mentaatinya. Nah, pada lafaz li ta'atihi, untuk mentaati Allah, mencakup juga mentaati Rasul. Kenapa? Karena konsekuensi dari mentaati Allah, dia harus mentaati Rasul. Barang siapa yang mentaati Rasul, berarti dia telah mentaati Allah. Wa man yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, berarti itu orang telah mentaati Allah azza wa jalla. Wa kama qala Rabbuna azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla juga berfirman dalam Al-Qur'an, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan perintah Allah azza wa jalla. Jelas? Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-musannif. Siapa nama musannif? Penulis kitab Al-Qawaidul Arba'. Siapa? Irham. Muhammad bin Abdul Wahhab. Annal hanifiyah millata Ibrahim, anta abudallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Bahwasannya hanifiyah, agama Nabi Ibrahim, adalah agama yang engkau menyembah Allah azza wa jalla semata dengan mengikhlaskan agama tersebut hanya untuk Allah azza wa jalla. Ibrahim alaihissalam huwa abul anbiya. Ibrahim alaihissalam adalah bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi. Kenapa dikatakan Ibrahim alaihissalam adalah bapaknya para nabi? Karena dari keturunan Ibrahim inilah muncul para nabi, para rasul. Ya. Ibrahim punya dua anak, satu bernama Ismail, satu bernama Ishak. Dari keturunan Ismail muncul Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan dari Ishak, Ishak punya anak, siapa nama anak Ishak? Hah? Siapa? Yakub. Yakub punya anak namanya siapa? Yusuf. Yusuf punya anak siapa namanya? Hah? Coba antum, tugas antum mana kasih. Pokoknya itu anak nyambung ke Nabi Isa alaihissalam. Carilah antum. Ya, ada silsilahnya itu. Wa ja'alallahu tabaraka wa ta'ala al-anbiya ba'dahu min dzurriyyatihi. Allah jadikan para nabi setelah Ibrahim tersebut merupakan keturunan Ibrahim. Kama qala Rabbuna subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwata wal kitab. Kami jadikan pada keturunan Ibrahim an-nubuwah, yaitu kenabian, wal kitab, dan kami tetapkan, kami turunkan kitab-kitab kepada anak keturunan Ibrahim. Wa ja'alahu Rabbuna azza wa jalla imaman wa qudwatan. Allah jadikan Nabiullah Ibrahim imaman wa qudwatan, imam dan qudwah, panutan. Kama qala Allah azza wa jalla, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah kana ummatan qanitan lillah, adalah umat yang qanitan lillah, ai mudawimun ala ta'ah. Qanit itu maknanya mudawimun ala ta'ah. Ibrahim senantiasa taat kepada Allah azza wa jalla. Hanifan ai muqbil ala Allah wal mu'rid an kulli ma siwa, senantiasa menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah azza wa jalla. Walam yakum minal musyrikin. Ibrahim bukan termasuk orang-orang musyrik.
Di situ disebutkan inna Ibrahim kana ummatan. Lafaz umat dalam Al-Qur'an memiliki banyak makna. Di antara lafaz umat bermakna qudwah. Ya, sebagaimana firman Al-Qur'an dalam ayat An-Nahl 120, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Terkadang lafaz umat dalam Al-Qur'an bermakna az-zaman, waddakara ba'da ummah, ay waddakara ba'da zaman dalam surat Yusuf. Terkadang lafaz umat dalam Al-Qur'an bermakna apa? Taifah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut walaqad arsalna. Azannya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, fi kulli ummatin ay fi kulli ta'ifatin. Satunya lagi, lafaz umat dalam Al-Qur'an bermakna apa nih? Ada 4 dalam Al-Quran. Satu bermakna qudwah dalam ayat ini, yang kedua bermakna zaman dalam surah Yusuf, waddakara ba'da ummah, yang ketiga bermakna taifah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut, yang keempat lafaz umat Pak Khalifah. Sudah lewat nih, sudah belum? Sudah di awal-awal kitab yang Tamhid kemarin. Apa. Udah dikasih bocoran 3, tinggal sisa 1. Kalau tidak bisa jawab, semuanya Anda push up kan. Tidak di murojaah. Anak kan udah bilang faedah-faedah kayak gitu diingat-ingat. Lafaz umat bermakna pinter. Ahsanta, barakallahu fik. Dalilnya bermakna din, bermakna agama. Inna wajadana aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqattadun. Antum tahu ini ana dapat faedah nih tahun berapa? Ya, ana dapatnya itu bukan kemarin, ana dapatnya itu di tahun 2008. Ya. Ana hafalkan itu 4 ayat yang tadi itu sudah ana hafalkan dari tahun 2008. Ana baru mondok 2 tahun. Ana hafalkan terus. Ya. Setelah ana ngajar sekarang ini bermanfaat tak? Makanya Anda bilang yang antum hafalkan sekarang ini itu bermanfaat nanti antum ke depan. Tadi nih Anda lihatkan faedah antum, tadi Anda lihatkan yang Syekh Dr. Abdul Malik Ibnu Muhammad bin Abdurrahman Al-Qasim. Itu kapan Anda dapat faedah itu tadi? Itu dapatnya di Anda masih di Yaman tahun 2012, 2013 atau 14. Ana baca di Masjid Darul Hadits. Itu yang punya buku kayak gitu dulu ada orang Indonesia, orang Purwokerto namanya Lutfi, dia beli lagi gitu. Ana baca, iya ya ada ini. Masih faedah itu nempel sampai ana punya kitab itu. Padahal enggak punya kitab, tapi ana masih ingat tuh. Dalam kitab ini tadi jilid sekian. Ana ingat weh. Tapi ana enggak punya kitab, tapi ana tempel ingat memori. Ketika ana punya kitab itu udah. Faham? Kayak kisahnya Abu Yusuf Al-Qadhi yang anak sering ceritakan, yang dia dikunjungi Abu Hanifah itu anak baca kisah itu ya sudah sejak anak masih mondok 2007. Anak sudah dapat kisah itu tadi. Anak masih pemula-pemula kayak antum 2007, kan anak masih mulai mondok kan 2006. Anak udah tahu kisah itu. Tapi anak belum bisa baca sendiri, baru dikasih tahu oleh orang-orang senior anak. Kisah itu tadi 2010 anak beli tuh buku ini, anak baca sendiri, anak cek sendiri.
2025, 2024 ini anak ajarkan ke antum. Jadi bukan antum kira gini ya, antum jangan kira kita ini yang jadi ustadz ini apa namanya, kalau orang kuliah tuh apa, ngebut semalam Endah kayak gitu mana bisa ya. Al-ilmu syai' wa ghadan mithluhu innama jittama'a as-sailu bijtima'in naqat ya. Ilmu itu al-yaum syai' wa ghadan mithluhu, hari ini sedikit, besok sedikit lagi, lusa sedikit lagi, terus ya. Hujan, banjir itu ada kumpulan apa, tetesan hujan, rintik ngumpul jadi banjir. Jelas? Jadi antum belajar sedikit-sedikit. Wa yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala aidan fi sya'ni Ibrahim, qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang Ibrahim. Kata Allah Azza wa Jalla, qala inni ja'iluka lin-nasi imaman, kami akan jadikan engkau ya Ibrahim sebagai imam di tengah-tengah umat manusia. Lalu Ibrahim mengatakan wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku ya Allah. Fa Rabbuna Azza wa Jalla ja'ala Ibrahim qudwatan lin-nasi fit tauhid wal ibadah wa fi ta'atillah. Allah Azza wa Jalla menjadikan Ibrahim sebagai orang yang menjadi panutan bagi umat manusia dalam tauhid, dalam ibadah, dan dalam ketaatan kepada Allah. Fastafadna min dzalik, sehingga kita ambil faedah dari hal tersebut, anna millata Ibrahim alaihi salatu wassalam allati umira nabiyuna bittiba'iha, bahwasannya agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang Nabi kita diperintahkan untuk mengikutinya, fi qaulihi azza wa jalla, pada firman Allah azza wa jalla, thumma wahayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifah, kemudian kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifah, agar engkau mengikuti agama Nabi Ibrahim. Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Kenapa? Dikarenakan agama Nabi Ibrahim adalah agama mengajak kepada tauhid, agama mengajak kepada peribadatan ikhlas hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wallati umirna jami'an bittiba'iha fi qauli Azza wa Jalla, yang kita semua diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifah, katakanlah ya Muhammad, sadaqallah, Allah maha benar, fattabi'u millata Ibrahim hanifah, ikutilah oleh kalian agama Nabi Ibrahim tersebut. Hiya tauhid, millatu Ibrahim adalah tauhid, wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarikalah, yaitu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Itu adalah agama Nabi Ibrahim. Apa agama Nabi Ibrahim? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa agama Nabi Ibrahim? Adalah at-tauhid. Apa agama Nabi Ibrahim? Ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Jelas? Nah, antum ingatkan dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekhuna Abdurrahman ini tadi. Ya. Kenapa keturunan-keturunan Nabi Ibrahim menjadi nabi? Karena permintaan Nabi Ibrahim. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan qala inni ja'iluka lin-nasi imama, apa kata Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati. Ibrahim mengatakan apa? Dan juga anak keturunanku ya Allah, jadikan nabi. Lihat, Ibrahim alaihissalam ya berharap anak keturunannya menjadi pembawa hamalatus syariah, menjadi pembawa at-tauhid, menjadi pembawa syariat. Kalau seandainya ada sesuatu yang lebih afdol dibandingkan hamalatus syariah, dibandingkan hamalatut tauhid,
Tentu Ibrahim berharap agar anak keturunannya dijadikan sesuatu itu tadi. Ya, tidak mungkin kita mau menjadi nabi, tidak mungkin. Tetapi di antara warisan para rasul, para nabi, apa? Al-ilm. Ya, sehingga tidak ada yang paling afdol dari sekian profesi di muka bumi ini tadi kecuali profesi sebagai orang yang mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah. Tidak ada orang yang paling bagus perkataannya dibandingkan orang yang ngajak kepada Allah. Dari sekian banyak orang yang ngomong, ada dosen matematika, ada dosen kesehatan, ada dosen hukum, ada dosen ini dan dosen itu, semuanya masih kalah dibandingkan orang yang ngajak kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia tidak punya gelar doktor, tapi dia ngajak kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ingat ya ikhwan, ya tulabul ilm, jabatan dunia itu berlaku ketika masih kerja, ya Pak Khalifah? Sepakat antum? Orang direktur rumah sakit disegani seluruh tenaga medis kalau dia masih menjabat, ya Pak enggak? Pangdam, Kapolri, Presiden, antum lihat Jokowi sekarang ketika sudah kelar, ya Pak enggak? Yang ini ngelaporkan Jokowi, yang ini ngelaporkan. Kita punya apa namanya, wali kota, punya wakilnya, udah kelar jabatan, dilaporin orang, ya Pak enggak? Tapi lihat orang-orang yang berilmu, udah bau tanah, astagfirullah, bukan bau tanah, siapa namanya, udah tua bau tanah itu, udah mau tua tapi dia punya ilmu, ya luar biasa, masih dimanfaatkan oleh masyarakat, ya Pak? Antum kalau manggil orang itu sama bapak itu aja, sudah ada pensiun enggak lagi, ya Pak? Tapi kalau orang punya ilmu agama, tua-tua masih diminta petuanya, diminta nasihatnya, biar enggak? Kadang masih bisa ngajar dia, masih dicari untuk khutbah, padahal giginya sudah ompong, masih dia suruh khutbah Jumat, ya enggak? Tapi kalau tadi sudah selesai, bapak udah pensiun Pak, di sini ngantri dulu. Kalau pejabat, iya ada pelayanan publik, enggak perlu dia ngantri, dan pensiun duduk belakang kata security Pak, ngantri di belakang, ya enggak? Nah itu tadi antum. Contoh aja, ustadz kalau acara kondangan disuruh duluan makan, ya Pak? Ya enggak? Saya untuk khalifah. Orang nyari berkahnya, apalagi pondok-pondok jamaah-jamaahnya orang-orang NU, luar biasa antum kiainya. Nggak mau mereka makan duluan kalau kiai belum nyentuhnya, hilang berkahnya. Kita nggak sampai ke sana sebenarnya. Tapi menunjukkan apa? Ada ihtiram orang secara umum masyarakat terhadap orang-orang yang berilmu. Antum azan dulu. Sudah azan, kita lanjutkan sedikit lagi, ya, paling sedikit lagi, baru kita selesai tutup, ya. Azan masih satu halaman ini, ya. Azan dulu. Di sini disebutkan makna al-hanifiyah. Makna hanifiyah. Al-hanifiyah hiyal millatul lati malat wabta'adat an kulli syirkin. Hanifiyah adalah suatu agama yang miring dan menjauh dari kesyirikan. Malat artinya berpaling dan menjauh dari kesyirikan. Jadi Hanifiyah adalah suatu agama yang malat wabta'adat, yang berpaling dari kesyirikan. Wa an kulli batilin, dan berpaling dari segala kebatilan. Itu adalah makna dari Hanifiyah. Jadi Hanifiyah itu maknanya bagus. Hanifiyah itu adalah suatu agama yang berpaling dari segala kesyirikan dan kebatilan. Jadi tatkala ada agama yang berpaling dari kesyirikan dan kebatilan, itu disebut dengan Hanifiyah. Nah, agama Islam kita ini adalah agama yang Hanifiyah.
Nabi SAW mengatakan, innama bu'ithu bil hanifiyatis samhah. Aku diutus dengan membawa agama yang hanifiyah, as-samhah. Ya. Fal hanif, sedangkan al hanif huwal muqbilu ala rabbih, adalah orang yang menghambakan diri kepada Allah, orang yang menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Wal mubta'idu wal mu'ridu amma siwah, serta menjauh dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Fa Ibrahim alaihi salatu wassalam sara hanifan. Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau adalah orang yang hanif. Kenapa dikatakan orang yang hanif? Ya, Ibrahim alaihi salatu wassalam sara hanifan, disebut orang yang hanif. Kenapa? Li'annahu aqbala 'ala Allah biqalbihi wa a'malihi wa niyatihi wa qasdihi. Karena Ibrahim alaihi salatu wassalam menghadapkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan hatinya, perbuatannya, niatnya dan tujuannya. Itu Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim alaihissalam menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla, menghadapkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu semana yang dikatakan oleh para ulama, kun wahidan fi wahidin li wahidin a'ni sabilal haqqi wal iman. Jadilah engkau satu tujuan, satu niatnya, satu yang disembah. Fa a'maluhu wa qalbuhu wa niyatuhu wa qasduhu kulluha lillahi tabaraka wa ta'ala. Sehingga perbuatan Ibrahim, hatinya, niatnya, tujuannya, semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya an ta'budu rabbaka. Famillatu Ibrahim laisat fihal ibadah faqat. Sehingga agama Ibrahim bukan semata-mata ibadah saja. Innamal ibadah al-mujarrada 'anisyirki billahi tabaraka wa ta'ala. Lihat kata Syekhuna Abdurrahman Al-Adani, agama Ibrahim bukan semata-mata ibadah, tapi ibadah yang murni, yang bersih, yang kosong dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan dalam Usul Sittah, kata beliau, kalau cuma sekedar orang itu dakwanya u'budullah, tentu mereka tidak akan memerangi Nabi kita Muhammad SAW. Tapi karena dakwanya Nabi kita Muhammad SAW adalah u'budullah wala tusyriku bihi syai'an, sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, di situ mereka marah. Karena ada ajakan untuk ila ibadatillahi wahdah, ilal ibadatil mujarrada 'anisyirki, ilal ibadatil mujarrada an kulli ma siwa. Ya, itu yang membuat kaum musyrikin tidak bisa terima. Karena ngajak kepada peribadatan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Faham? Wadih? Jadi kalau cuma sekedar dai dengan mengatakan ayolah kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, menyembah Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, itu dakwah tidak akan dimusuhi oleh masyarakat. Tidak akan ada yang menentang dia. Tapi ketika dia mengatakan, ayo sembahlah Allah Subhanahu wa taala, watruk ma ubida min dunillah, tinggalkan segala sesuatu yang disembah selain Allah Azza wa Jalla, orang akan marah, orang akan ngamuk, ya, karena di situ tergandung unsur untuk meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang akan tersinggung, ya. Sama seseorang kalau bilang ayo kita ikuti sunnah seperti ini, sunnah seperti ini, dan tidak mengatakan ini bid'ah, ini muhdats, juga tidak akan dibenci oleh masyarakat. Wadih? Kemudian kata Syekhuna rahimahullah, tafsir qaulillahi subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Hadil ayat
utiyat atau hadil ayah utiya biha ala sabilil qasr wal hasr. Ayat ini didatangkan dalam bentuk al-qasr wal hasr, dalam bentuk pembatasan. Ya. Qasr pemotongan, hasr pembatasan. Maksudnya pemangkasan. Ayat ini didatangkan dalam bentuk apa? Mangkas dan membatasi. Ai ma aujadallahu al-khalifata illa lihadil hikmah al-jalilah. Maknanya tidaklah Allah menciptakan, mewujudkan adanya manusia khalifah, penghuni di muka bumi ini tadi, illa lihadil hikmah al-jalilah, melainkan untuk hikmah yang mulia ini tadi. Apa hikmahnya? Ala wahya al-qiyamu bi'ibadatillah, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Faminhum man istajaba wa amtathala wa abada Allah Azza wa Jalla. Di antara mereka ada yang menyambut seruan tersebut dan mengerjakannya serta beribadah kepada Allah. Wa minhum man lam yaf'al dzalik. Di antara umat manusia ada yang tidak melakukannya. Bal istakbara, bahkan ada di antara umat manusia yang sombong, enggan. Au annahu abadallah wa abada ma'ahu ghairahu, atau dia menyembah Allah dan menyembah yang lain juga bersama Allah tadi. Difahami? Illa liya'budun ay illa liyuwahidun. Makna liya'budun ay liyuwahidun. Liya'buduni ay liyuwahiduni. Itu maknanya. Untuk melihat dalam tafsir At-Tabari. Wa illa la yufriduni bil ibadah. Maknanya apa? Illa wa yufriduni, melainkan untuk mentauhidkan aku atau mengesahkan aku dengan peribadatan. Fa idza arafna dzalik, kalau kita mengenal hal tersebut, kita sudah tahu hal tersebut, arafna anna ibadatallahi tabaraka wa ta'ala la takunu nafi'atan, maka engkau akan tahu, kita akan tahu bahwasanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan bermanfaat, wala takunu maqbulatan, dan tidak akan diterima illah, melainkan idza tawaffara fiha syaratul ikhlas lillahi azza wajalla, melainkan tatkala terpenuhi syarat ikhlas kepada Allah azza wajalla. Fa hadza ma kana alaihi al-anbiya, ini adalah sesuatu yang padanya para nabi, para rasul. Apa itu? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa hadza ma kana alaihi imamul hunafa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini juga yang dulu di atas padanya, ini juga yang dulu Ibrahim berada di atasnya. Ya, beliau adalah imamul hunafa. Ibadatullah azza wajalla wahdahu duna man siwa, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada selain Allah azza wajalla. Kama qala Allah azza wajalla fi kitabihil karim, sebagaimana Allah azza wajalla menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, qulillah a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah ya Muhammad, Allah a'budu, hanya kepada Allah aku beribadah, mukhlishan lahu dini, seraya mengikhlaskan agamaku untuk Allah azza wajalla. Wa kama qala rabbuna azza wajalla, dan juga sebagaimana Allah azza wajalla berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa kama qala rabbuna ala lillahid dinul khalis, ketahuilah hanya milik Allah agama yang murni itu. Fa hadhihi al ibadatun nafi'ah al maqbulah, inilah ya ibadah yang bermanfaat lagi diterima. Ibadah yang bagaimana? Ibadah yang khalisah lillahi subhanahu wa ta'ala. Jelas? Ibadah yang mujarradah an kulli syirkin, ibadah yang bersih dari segala kesyirikan. Itulah ibadah yang diterima oleh Allah azza wajalla. Wallahu ta'ala shawab. Adapun setelahnya insyaallah pada pertemuan berikutnya ya. Kita cukupkan dulu sampai sini. Naktafi bihadza.